Halo guys, selamat datang di channel kami. Don't forget to subscribe ya guys. Kami membutuhkan subscribe and viewers dan like-nya. Semoga kalian bermanfaat buat kami. Jangan lupa ya guys. Please jangan lupa klik tombol subscribe guys karena subscribe itu gratis. Kisah Islami. Kisah nyata teladan muslimah. Oleh Syekh Muhyiddin Al-Khatib. Pengantar redaksi Ulama Sunnah. Berikut ini adalah kisah kehidupan Fatimah binti Abdul Malik bin Marwan, istri Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang begitu termasyhur dalam sejarah Islam. Kisah hidup beliau yang disampaikan oleh Asy Syekh Muhyiddin Al-Khatib di dalam Muqaddimah Adabus Zifaf ini sungguh mengesankan. Dan tidak ada pertanyaan yang patut dilontarkan kepada para muslimah berkenaan dengan cerita ini melainkan, bisakah kalian meniru beliau? Syekh Muhyiddin Al-Khatib rahimahullah menuturkan, di saat menikah, Fatimah binti Amirul Mukminin Abdul Malik bin Marwan adalah anak dari seorang ayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas wilayah Syam, Irak, Hijaz, Yaman, Iran, Sindustan, Kaukasus, Karam, hingga belakang sungai, arah timur, Nigeria dan Genova, arah barat, Mesir, Sudan, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko Akso, dan Spanyol Barat. Fatimah bukan saja putri khalifah tertinggi, tetapi juga saudara perempuan 4 khalifah Islam, Al-Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Yazid bin Abdul Malik, dan Hisham bin Abdul Malik. Dan lebih dari itu, beliau adalah istri dari khalifah paling agung yang dikenali Islam sesudah para khalifah di awal Islam, yaitu Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Bahai Sofiran. Wanita utama ini merupakan anak perempuan khalifah, istri khalifah, dan saudari 4 khalifah. Beliau keluar dari rumah ayahnya ke rumah suaminya di hari pernikahan dalam keadaan membawa berlimpah ruah harta paling berharga yang dimiliki oleh seorang perempuan di atas permukaan bumi, berupa perhiasan dan intan permata. Ada yang mengatakan bahwa di antara perhiasannya itu 2 anting Maria yang begitu masyhur dalam sejarah dan sering disenandungkan oleh para penyair. Rumah tangga Umar bin Abdul Aziz dan istrinya berlangsung di rumah ayah Fatimah yang hidup dalam kenikmatan. Tiada seorang pun perempuan di dunia masa itu yang mempunyai kehidupan yang lebih dibandingkan Fatimah. Andaikan dia mau meneruskan gaya hidupnya di rumah suaminya maka tentu bejananya setiap hari dan setiap saat makan akan penuh dengan makanan yang paling enak, paling langka, dan paling mahal. Bila ingin menikmati segala macam kenikmatan yang dikenali manusia, niscaya beliau akan mampu melakukannya. Syekh Muhyiddin kemudian mengatakan, yang saya sampaikan berikut bukanlah omong kosong kalau sesungguhnya kehidupan megah dan mewah sangat mungkin akan merugikan kesehatan orang-orang kaya. Sementara orang-orang sederhana bisa menikmati kesehatan. Kehidupan yang megah bisa menyebabkan seseorang mendapatkan rasa dengki, hasad, dan kebencian orang-orang miskin. Ditambah lagi, bagaimanapun cerianya kehidupan, yang mewah lama-kelamaan pun menjadi biasa dan membosankan. Apabila orang-orang yang mendapatkan puncak kenikmatan lantas bertemu dengan keadaan fakir maka jiwa mereka pun meminta lebih dari itu, dan mereka pun tidak sanggup mendapatkannya. Sedangkan orang yang hidup seimbang mengetahui bahwa tangan mereka bisa meraih apa yang lebih dari keadaan mereka dan mereka bisa mendapatkannya kapanpun mereka mau.
Hanya saja mereka lebih memilih membebaskan diri darinya dan dari segala kebutuhan mewah agar mereka bisa lebih tinggi di atasnya dan agar mereka tidak menjadi budak syahwat. Oleh karena itu, Khalifah Agung Umar bin Abdul Aziz memilih dalam keadaan beliau sebagai raja terbesar di muka bumi saat itu menetapkan pengeluaran rumah tangganya hanya beberapa dirham setiap harinya. Sang istri Khalifah, anak Khalifah, dan saudari 4 Khalifah itu juga rida dengan keadaan ini. Fatimah pun menjadi sosok wanita yang dikagumi karena dia bisa menikmati rasa lezat qanaah dan bersenang-senang dengan manisnya kesederhanaan. Sehingga lezat dan manisnya qanaah ini lebih enak dan memuaskan bagi beliau bila dibandingkan dengan semua kemewahan dan kemegahan yang sebelumnya beliau kenali. Suami beliau, Umar bin Abdul Aziz pun kemudian menasehati beliau untuk naik dari sifat kekanak-kanakan, meninggalkan semua permainan dan barang rendahan yang dulu elok berupa perhiasan mewah bagi 2 telinga, pundak, rambut, dan pergelangan tangannya. Hal-hal yang sebenarnya tidak memberikan manfaat sama sekali yang apabila kemewahannya itu dijual, maka harganya akan bisa mengenyangkan perut para rakyat, kaum pria, wanita, maupun anak-anak. Fatimah menyambut usul suaminya. Beliau beristirahat dari beratnya perhiasan, intan permata, dan mutiara yang telah dia bawa dari rumah ayahnya. Semuanya dia kirim ke Baitul Mal untuk kepentingan kaum muslimin. Setelah itu Amirul Mukminin pun wafat tanpa meninggalkan apa-apa bagi istri dan anak-anaknya. Penanggung jawab Baitul Mal datang kepada Fatimah dan berkata kepadanya, "Wahai tuanku, sesungguhnya intan permatamu masih senantiasa seperti keadaannya semula. Sesungguhnya saya memandangnya sebagai barang amanah darimu, makanya saya simpan dengan baik hingga hari ini. Saya datang untuk meminta izinmu untuk mengembalikannya." Namun apa jawab Fatimah? Beliau menjawab kalau dirinya telah menghibahkannya ke Baitul Mal untuk kepentingan kaum muslimin sebagai ketaatan kepada Amirul Mukminin. Beliau katakan, "Aku tidak mau menaatinya ketika dia masih hidup lantas menentangnya ketika dia sudah wafat." Fatimah enggan menarik kembali harta yang halal dan warisannya yang bernilai miliaran itu, walaupun pada saat itu beliau butuh beberapa dirham. Oleh karena itulah Allah menuliskan kekekalan nama bagi dirinya, namanya tetap dikenang sampai saat ini. Dan termasuklah kita saat ini menyebutkan tentang harta bendanya yang melimpah dan ketinggian derajat beliau. Sedangkan kita sudah terpisah berabad-abad darinya. Semoga Allah merahmati beliau dan meninggikan tingkatannya di surga kenikmatan. Sesungguhnya kehidupan yang paling enak ialah kehidupan sederhana dalam segala sesuatu. Betapapun suatu kehidupan itu kurang atau nikmat, maka kalau orangnya menjalani terus dia akan merasa biasa. Kebahagiaan itu ada di saat ada perasaan rida. Dan orang yang merdeka ialah orang yang bebas dari semua yang tidak dia butuhkan. Inilah kekayaan dalam pengertian Islam dan kemanusiaan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk di dalamnya. Selesai kutipan dari tulisan Syekh Muhyiddin Al-Khatib di Muqaddimah Adabuz Zifaf. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe.